Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Majalis Ashri Dzulhijjah wa Ayyami Tasyrik yang ditulis oleh Syekh Abdullah Ibnu Shalih Al-Fauzan. Kita masuk pada halaman 70, Al-Majlis As-Sadis, majlis yang ke-6. Fi fadlil udhiyah wa syai'in min ahkamiha, tentang keutamaan berkorban dan sedikit yang berkaitan dengan hukum-hukum korban. Beliau menyebutkan di sini al-udhiyah, udhiyah ismun lima yuzbahu minal ibil wal baqar wal ghanam yauman nahri wa ayyamit tasyriq. Kata beliau, udhiyah, kurban, adalah nama untuk sesuatu yang disembeli, baik berupa onta, sapi atau kambing, pada hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah. Wa ayyamit tasyrik, dan ayyamat tasyrik, yang disembeli pada hari-hari tasyrik. Taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa summiyat bidzalika li anna afdhala zamanin li zabiha duha yaumil id. Dia disebut dengan udhiyah, disebut dengan udhiyah dikarenakan waktu yang paling afdol untuk memotong hewan korban adalah di waktu duha pada hari id. Jadi udhiyah definisinya adalah sesuatu yang disembelih pada hari id dan hari tasyrik, berupa onta atau sapi atau kambing dan yang sejenisnya. Apa tujuan penyembelihannya? Taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hewan yang disembeli pada tanggal 10 Dzulhijjah dan disembelih pada tanggal 11, 12, 13, hari-hari tasyrik, disebut dengan udhiyah. Nah, kenapa hewan yang disembelih ini tadi, atau bahasa kita Indonesia, hewan kurban, bahasa Arabnya udhiyah. Kenapa disebut udhiyah? Alasannya dikarenakan waktu yang paling afdol menyembelih hewan korban adalah di waktu duha. Makanya disebut dengan udhiyah. Hewan yang disembelih pada waktu duha, yaumul id, pada hari id, hari lebaran. Dari sini diambil faedah, kapan waktu yang paling afdol menyembelih hewan korban? Para ulama menyebutkan waktu yang paling afdol untuk menyembelih hewan korban pada hari id, lebaran pertama, di waktu duha, setelah sholat id. Itu waktu yang paling afdol. Kalau seandainya disembelih sama dia hari esok, hari tasyrik, boleh enggak? Jawabannya boleh. Itu hari tasyrik disebut dengan hari Mina. Wa hiya masyru'atun bil kitabi wa sunnah wa ijma'il ummah. Berkorban disyariatkan
dengan dalil Al-Quran, hadis, dan juga kesepakatan ulama, kesepakatan umat. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau dan menyembelihlah engkau li rabbik, untuk Rabbmu. Sebagian para ulama menafsirkan ayat ini, fasalli li rabbik, ay salat al-id. Salat engkau salat id. Wanhar ay dzabhul udhiyah. Itu disebutkan di sebagian tafsir para ulama. Fa'amara Allah Subhanahu wa ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ay yajma'a baina hatainil ibadatain al-'azimatain wa huma as-shalah wan nahar. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengumpulkan dua ibadah yang sangat agung. Apa itu? As-shalah wan nahar. Para ulama mengatakan ibadah al-jawari, ibadatul jawari, amalan anggota badan yang paling afdol itu sholat. Sedangkan ibadah harta yang paling afdol adalah dzabhul udhiyah, dibandingkan sedekah at-tasadduq bisamaniha, dibandingkan sedekah dengan nominal yang setara jumlahnya dengan hewan korban. Misalkan kambing harganya 3 juta, kita infak 3 juta. Infak 3 juta untuk beli semen masjid, dibandingkan berkorban, yang lebih afdol berkorban. Kalau bisa dua-duanya ya bagus, tapi kalau tidak bisa dua-duanya, maka dahulukan korban. Wa huma min a'zamit ta'at wa ajallil qurbat. Keduanya, salat dan berkorban, termasuk ketaatan yang paling besar, paling agung, dan taqarrub yang paling mulia. Wala yakhfa anna salatal id dakhilatun fi umum fasholli li rabbik. Perkara yang tidak tersamarkan lagi, bahwasannya salat id masuk pada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbik. Wa annal udhiyah dakhilatun fi umumi qauli Subhanahu wa ta'ala wanhar. Sedangkan udhiyah masuk pada keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala wanhar. Kita lanjutkan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain aqranain. Nabi SAW, beliau pernah berkurban dengan 2 ekor kambing amlahain, kambing yang maliyah. Disebutkan maknanya, kata para ulama, kambing yang al-bayad yukhalitu as-sawad, kambing putih tapi ada corak-corak hitamnya, ada warna hitamnya juga. Warna hitam tersebut dijelaskan dalam hadis Aisyah, yaitu yanzur fi sawadin, bagian matanya hitam, bagian wajahnya. Wayato fi sawadin, bagian kakinya warna hitam bulunya. Wayabruk fi sawadin, bagian perutnya warna hitam ketika menderu. Bulu yang lain warna putih. Itu kambing gagah. Akronain, bertanduk. Rasul ketika itu berkorban dengan 2 kambing. Satu beliau potong dengan mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Kemudian satu beliau potong atas nama umat beliau, amman lam yudhi, bagi orang yang tidak berkorban. Kata Anas bin Malik, zabahahuma biyadihi. Rasul potong hewan korban tersebut dengan tangan beliau langsung. Wasamma wa kabbar, beliau baca bismillah, kemudian beliau bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, kemudian Rasul meletakkan kaki beliau di bagian sisi atau punggung kambing tersebut.
Dalam hadis ini ikhwan terdapat faedah yang afdol dalam berkorban adalah dengan al-kabash, dibandingkan berserikat sapi atau berserikat onta, maka yang lebih afdol kambing sendirian. Kecuali kalau dia sapi sendirian, onta sendirian, maka itu afdol. Tapi dibandingkan syarikat, maka lebih baik dia sendirian dalam bentuk kambing. Amlahain, akronain, bertanduk. Itu juga yang termasuk yang afdol. Hewan tersebut bertanduk. Zabahahuma biyadihi, dia sembelih dengan tangan dia sendiri. Itu yang afdol. Bagi orang yang berkorban, yang afdol bagi dia nyembelih dengan sendirinya. Jangan nyuruh orang. Nguliti, nyuruh orang boleh. Tapi nyembelihnya, az-zabah, yang afdol dia sendiri. Wasamma wa kabbar. Dia baca bismillah, dia bertakbir. Para ulama menyebutkan tasmiyah, zikrullah, ya, menyebut nama Allah ketika menyembelih hukumnya wajib. Adapun takbir hukumnya sunnah. Lihat ada faedah. Qala Ibnul Qayyim, berkata al-Imam Ibnul Qayyim, lam yakun sallallahu alaihi wasallam yada'al udhiyah. Kata al-Imam Ibnul Qayyim, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan berkorban. Tak pernah beliau. Bahkan dinukilkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama bil Madinah asyra sinin. Beliau domisili tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, tidak pernah beliau meninggalkan berkorban. Beliau senantiasa berkorban setiap tahun. Selama beliau tinggal di kota Madinah 10 tahun. Kemudian wa kama hasa 'ala al-udhiyah bi fi'lihi hasal umma 'alaiha bi qawlihi. Lihat, sebagaimana Rasul menganjurkan untuk berkorban dengan pengamalan beliau sendiri, begitu juga beliau telah menganjurkan umat ini untuk berkorban dengan ucapan beliau juga. Difahami? Jadi beliau menganjurkan umat ini untuk berkorban baik dalam bentuk perbuatan. Bagaimana bentuknya? Bentuknya beliau tidak pernah meninggalkan berkorban setiap tahun. Ketika Rasul mudawamah pada suatu amalan, di sini para ulama ahli usul kadang dua versi. Imam mereka mengatakan sunnah muakkadah, wa imam mereka mengatakan wajib. Ya. Oleh karenanya, sebagian para ulama ada yang mengatakan wajib berkorban, sebagian lagi mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Beliau secara praktek senantiasa berkorban. Dan beliau memotivasi umat ini dengan lisan beliau. Beliau nganjurkan secara lisan. Wa akkada dzalika fi nususin katsiratin wa minha. Dan beliau tekankan pada banyak dalil. Dan diantaranya disebutkan satu persatu. Di sini disebutkan beberapa dalil, beberapa ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang dianjurkan berkorban. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Man dzabaha qabla shalah fa inna ma dzibhun li nafsihi." Siapa yang nyembeli sebelum waktu sholat Id, sebelum pelaksanaan sholat Id, maka itu sembelian untuk diri dia sendiri. Wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu. Siapa yang nyembeli setelah sholat Id, maka telah sempurna sembelihannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah mencocoki, menetapi sunnahnya kaum muslimin.
Wa an Jundub ibni Sufyan al-Bajali qala syahidtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauman nahri faqala, kata Jundub bin Sufyan al-Bajali, beliau mengatakan, aku pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Id, ikut melaksanakan Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasul mengatakan, man dzabaha qabla ayyusalli falyu'id makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih sebelum pelaksanaan sholat, maka hendaklah dia mengulangi penyembelihan yang berikutnya. Wa man lam yazbah falyazbah ala ismillah. Siapa yang tidak menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi SAW, siapa yang mendapati kelapangan pada dirinya, punya rezeki, lalu dia tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Lihat di sini Rasul agak memberikan kecaman bagi orang yang memiliki kelapangan rezeki kemudian tidak menyembelih. Kata Rasul, jangan dekat-dekat tempat sholatnya kami. Seakan-akan ada kecaman yang besar. Inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian para ulama, berkorban itu wajib. Itu mazhabnya Abu Hanifah. Wa ammal ijma' faqad ajma'al muslimun ala masyru'iyatil udhiyah. Adapun ijma' sungguh telah disepakati oleh kaum muslimun tentang disyariatkannya berkorban. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar, al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mengatakan, wala khilafa fi kauniha min syara'id din. Tidak ada khilaf tentang bahwasannya berkorban tersebut termasuk syariat agama Islam ini tadi. Wa qad ikhtalafa al-ulama fil udhiyah hal hiya wajibatun aw sunnatun. Para ulama terjadi silang pendapat tentang hukum berkorban, apakah hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Wal aksarun ala annaha sunnatun muakkada fi haqqil musir. Mayoritas para ulama mereka mengatakan hukumnya sunnah muakkada, sunnah yang sangat ditekankan pada kondisi orang yang memiliki kelapangan. Wa min ahlil ilmi man qala biwujubiha. Di antara para ulama ada yang mengatakan wajib berkorban tersebut bagi orang yang mampu. Walikullin adillatun, masing-masingnya punya dalil. La yastati'un nadhiru fiha ayyaqta bi rujhani wahidin minal qaulain. Masya Allah ya kawan, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, orang yang mencermati dalil-dalil tersebut, dia pasti tidak akan mampu untuk memastikan mana yang lebih kuat. Ya, saking membingungkan terkadang. Kalau kita lihat dalil yang menyatakan sunnah muakkadah, nampaknya kuat juga dalilnya. Kalau kita perhatikan dalil-dalil yang mengatakan kurban wajib bagi yang mampu, juga dalilnya juga mantap. Wal ahwata lil muslim fi misli hadzal maqam alla yatruk al udhiyah ma'a qudratihi 'alaiha. Kata beliau, yang lebih hati-hati bagi seorang muslim pada kondisi seperti ini, hendaknya dia tidak meninggalkan berkorban kalau dia mampu untuk berkorban tersebut. Li'anna ada'aha walladhi yata'ayyan bihi bara'atu zimmatihi. Dikarenakan tatkala dia menunaikan korban tersebut, berarti itulah kondisi yang sudah dipastikan terlepas tanggung jawab dia. Wal khuruju min uhdati talab ahwata. Sedangkan keluar dari tuntutan adalah perkara yang lebih kehati-hatian.
Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul mengatakan da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan bagimu menuju sesuatu yang tidak meragukan. Ada yang bilang sunnah muakkadah, ada yang bilang wajib. Antum punya kemampuan, korban doi. Fayudahi an nafsi wa ahli baiti. Fayudahi an nafsi wa ahlihi minal walidain waz zauja wal aulad. Liyanala bidzalika azimal ajr, sehingga dia berkorban atas nama dirinya, atas nama keluarganya, atas nama orang tuanya, istri, ya, dan juga anak-anaknya. Liyanala bidzalika azimal ajr, supaya dia bisa meraih apa? Meraih pahala yang sangat besar dengan berkorban tersebut. Imtithalan li amrillahi ta'ala, dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qatidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu dhaha anhu wa an ahli baitihi, dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban atas nama beliau dan atas nama keluarga beliau. Jelas ya ikhwan? Ya. Nah, ini faedah luar biasa ya. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, ya, la yastati an-nadhiru fiha ay yaqta bi rujhani wahidin minal qaulain. Masyaallah, ini faedah baru bagi ana, ya. Kata beliau, kalau diamati masing-masing dalil itu susah kita mau memvonis menguatkan salah satunya. Memang kalau kita baca sebagian buku nyebutkan wajib, sebagian lagi bilang sunnah muakkad, ya. Kemudian beliau mengatakan, inna fil udhiyah ihya'a sunnati abina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada kurban terdapat ihya' sunnah, menghidupkan sunnah bapak kita Ibrahim. Ya. Wa fiha at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala bi iraqatid dam, dan juga dengan berkorban tersebut padanya terdapat at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bi iraqatid dam, dalam bentuk mengalirkan darah. Kemudian kata beliau, wa fiha at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala bi iraqatid dam, dan pada korban tersebut terdapat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menumpahkan darah. Fa inna Allah Subhanahu wa taala lan yablugha mardatihi luhumu hadhil adahi wala dima'uha. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai kepada keridhoannya daging-daging korban tersebut, tidak pula darah-darahnya. Wa inna ma yanaluhu at-taqwa min 'abdihi wa mahabbatihi lahu wa taqarrub ilaihi bima yuhib. Namun yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwa dari hamba tersebut, kecintaan hamba tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taqarrub dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Wa fil udhiyah at-tawsi' 'ala al-ahli wa 'ala al-fuqara yaumul 'id wal ihda' li dzawil qurba wal jiran. Dan pada syariat korban terdapat tausiah. Tausiah itu berlapang-lapang, bersenang-senang, berluas-luas terhadap keluarga, orang-orang fakir pada hari Id, dan juga terdapat ihda, pemberian hadiah kepada kerabat dan jiron, tetangga. Summa inna iraqatad dam ala ismillahi ta'ala masyru'un fi jami'il milal. Kemudian juga menumpahkan darah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara yang disyariatkan pada seluruh agama. Wa mimma yadullu ala ahamiyatihi wa annahu min ajallit ta'at allati iqtadat ahamiyatuha an takuna masyru'atan fi kulli millatin. Dan di antara argumentasi yang menunjukkan akan pentingnya korban, bahwasanya korban tersebut termasuk ketaatan yang paling mulia yang telah ditunjukkan, yang mana telah dituntut akan pentingnya hal tersebut, bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang disyariatkan pada setiap agama.
Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat itu kami telah tetapkan mansakan, yaitu sembelihan. Mansakan itu sembelihan. Madzbah, sembelihan, supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala rezekikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala annahu lam yazal zibhul manasik wa yarakatud dima' ala ismillahi ta'ala masyru'an fi jami'il milal. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan pada ayat Al-Hajj tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa penyembelihan hewan-hewan korban dan menumpahkan darah tersebut dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang disyariatkan pada semua agama. Ini yang disebutkan oleh beliau. Intinya bahwasanya berkorban merupakan perkara yang disyariatkan, bukan semata-mata disyariatkan pada umat Islam, tapi juga disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.